Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Indriani, NPM 1975105, program studi D3 Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian STP atau segmentasi, targeting, positioning, yaitu salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai dengan segmentasi targeting audiens tertentu. Kemudian pengertian segmentasi. Tahapan segmentasi atau segmentasi dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang tua dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Langkah ini dilakukan agar dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibanding hanya menggunakan satu pendekatan untuk semua pelanggan. Untuk melakukan segmentasi pasar, bisa menggunakan pendekatan seperti demografis, yaitu mendasarkan pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan. Kemudian geografis, mendasarkan segmentasi pelanggan berdasar negara, wilayah, kota, dan lingkungan tertentu. Selanjutnya ada psikografis, yaitu segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai atau gaya hidup tertentu. Dan yang terakhir ada perilaku, yaitu mendasarkan segmen pasar dengan mengelompokkan orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas akan produk, atau manfaat yang mereka cari. Kemudian ada pengertian targeting atau sasaran. Tahapan kedua dalam model segmentasi targeting positioning adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk melakukan langkah ini, harus mampu berpikir secara realistis karena harus menguasai potensi dan daya tarik segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Dengan begitu, bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang paling potensial membawa keuntungan bagi merek dan perusahaan. Untuk menentukan dan memilih target, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, seperti ukuran, yaitu seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensi untuk bertumbuh di masa depan. Kemudian ada profitabilitas, yaitu segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk yang kamu jual. Kemudian bagaimana dengan nilai umur pelanggan di segmentasi tersebut. Kemudian ada baik, menjelaskan tentang beberapa mudah atau sulit bagi kamu mencapai segmen pasar sasaran tersebut. Kemudian ada fokus dan manfaat. Masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda. Kemudian ada perbedaan, harus ada perbedaan terukur antar segmen. Yang terakhir ada positioning atau memposisikan produk. Tahapan positioning ini dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau merek yang dipresentasikan dalam benak potensi pelanggan. Tujuannya agar produk atau merek dapat dilihat lebih unggul dari kompetitor. Dan itu masuk pada langkah terakhir dalam model pemasaran STP, dan harus tahu bagaimana caranya agar dapat memposisikan produk yang kita jual untuk target segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Dan untuk melakukan positioning ada beberapa tips, yaitu dengan cara tawarkan solusi, yaitu tentang periksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar. Dengan melihat hambatan atau potensi masalah yang ada dengan sesuai pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layanan yang dapat menyelesaikan masalah mereka secara lebih efektif.
Dan kemudian ada kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar dan pastikan dapat memberi penawaran. Selanjutnya ada pola STP. Yang pertama adalah pola segmentasi, yaitu dengan preferensi homogen yang menunjukkan suatu pasar di mana semua konsumen mempunyai preferensi yang sama. Kemudian preferensi yang tersebar menunjukkan di mana konsumen terpencar atau tidak mengelompok. Dan yang terakhir ada preferensi mengelompok, menunjukkan di mana pasar terdapat pengelompokan selera atau pilihan. Kemudian ada targeting. Yang pertama memiliki satu segmen, yang kedua menyeleksi beberapa segmen, yang ketiga berkonsentrasi membuat satu produk, yang keempat melayani satu kelompok, yang kelima melayani semua kelompok. Ada beberapa kriteria targeting. Yang pertama yaitu responsif, kedua potensi penjualan, yang ketiga pertumbuhan memadai, dan yang keempat jangkauan media. Dan yang terakhir ada positioning, yaitu yang pertama atribut produk, yang kedua harga dengan kualitas baik, yang ketiga manfaat produk, yang keempat berdasarkan pemakai, yang kelima berdasarkan pesaing, yang keenam kategori produk. Dan ada beberapa hal penting positioning. Yang pertama merupakan strategi komunikasi, yang kedua bersifat dinamis, yang ketiga berhubungan dengan event marketing, yang keempat berhubungan dengan atribut produk, yang kelima atribut yang dipilih harus unik, yang keenam diungkapkan dalam suatu pernyataan, dan yang terakhir positioning harus memberi arti penting bagi konsumen. Selanjutnya, produk yang saya pilih ada 3, yaitu seblak, keripik sukun, dan jamu. Seblak adalah makanan khas Bandung yang bercita rasa unik, yaitu dengan rasa gurih dan pedas dan memiliki sumber protein seperti telur. Kemudian ada keripik sukun, makanan ringan yang terbuat dari sukun yang diiris tipis kemudian digoreng dan diberikan beberapa rasa seperti serundeng dan balado. Dan yang terakhir ada jamu. Jamu adalah minuman khas Indonesia yang disebut obat tradisional dengan sebutan herbal, dibuat dari rempah-rempah alami berupa kunyit. Kemudian ada strategi pemasaran pada produk menggunakan STP, yaitu yang pertama ada seblak. Segmentasinya usia 10-60 tahun, kelamin semua jenis kelamin, lokasi Jalan Hasanuddin, Braja Sakti, Y Jepara, Depan Percetakan Media Y Jepara, psikologis semua kalangan. Selanjutnya ada targeting. Target utama produk seblak adalah masyarakat berusia 10-60 tahun. Seblak ini dibuat untuk orang dewasa karena biasanya lambung anak kecil belum bisa menerima makanan yang sangat pedas. Kemudian ada positioning, memiliki berbagai porsi yang mana akan memudahkan masyarakat untuk memakannya dan berbagai campuran sosis yang beraneka ragam dengan porsi yang pas dan harga yang berbeda sesuai dengan topping yang mereka pilih. Kemudian ada keripik sukun, segmentasinya jenis usia anak kecil sampai orang tua, gender semua gender, lokasi Labuhan Ratu, psikologi semua kalangan masyarakat. Kemudian ada targeting. Target pemasaran keripik sukun ini adalah semua kalangan masyarakat. Dengan rasa yang enak dan tekstur yang renyah serta gurih menjadikan keripik sukun akan banyak disukai oleh banyak kalangan masyarakat. Terlebih lagi dengan beberapa rasa seperti yang ada di gambar. Yang di sebelah kiri paling ujung adalah keripik sukun yang original. Kemudian ada balado di sampingnya, dan di sebelah kanan ada keripik sukun rasa serundeng. Selanjutnya ada positioning. Produk yang diproduksi oleh rumah tangga atau homemade memiliki rasa yang cukup lezat dan tidak kalah dari produk yang dibuat secara perusahaan
serta harganya yang cukup murah dan terjangkau oleh kalangan masyarakat, sehingga akan menarik banyaknya minat konsumen, dan keripik sukun juga tidak kalah enak dengan keripik singkong dan keripik pisang. Dan yang terakhir ada jamu. Segmentasinya jenis usia anak kecil sampai orang tua, gender semua gender, lokasi Labuhan Ratu, psikologis semua kalangan masyarakat, dan ada targeting. Target pemasaran produk ini adalah semua kalangan masyarakat, karena pada saat pandemi seperti ini, masyarakat ingin menjaga kesehatan tubuhnya dengan cara meminum jamu agar tubuh tetap fit dan sehat. Dan yang terakhir ada positioning. Jamu adalah minuman sehat yang terbuat dari rempah alami yang mengandung banyak sekali manfaat untuk kesehatan dan penyajiannya cukup mudah. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.